Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too, thank you. So before we start our meeting today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will learn about announcement. So before we start, do you know what is announcement text? Yes, Miss. Okay, what is that? Announcement adalah mengumumkan suatu hal. Okay, that's good, Devi. So, itu adalah pemanasan ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, di absence dulu ya. Devi? Yes, Miss. I'm here. Okay. Sinta? Present. Dwi Suri? Okay, Dwi Suri. And then Zahab? Okay. Maybe Zahab and Dwi Suri lost the connection too. Okay. Priska, are you there? Okay. Yes. Okay, so let's go. Announcement is one of the short functional text in English verb of announce had a meaning, make a formal public declaration about the fact, occurrence, or intention. Jadi teks announcement itu adalah teks yang berarti mengumumkan sesuatu ya secara formal untuk banyak orang tentang fakta, tentang pernyataan ya, atau tentang sesuatu gitu ya. Oke. So, how to make announcement text? Nah, sebelum kita mempelajari tentang bagaimana cara membuat announcement text, kita harus mengetahui the generic structure. Okay. The generic structure of announcement text itu ada 3. Yang pertama ada opening, yang kedua ada content. Content itu ada gagasan utama dan informasi rinci ya. Nah, kalau untuk opening itu pembukaan dulu. Misal seperti announcement about apa gitu ya. Nah, kalau untuk konten itu bisa kayak gagasan utama dan informasi rinci. Gagasan utama itu untuk permulaan. Awalan kata, awalan kalimat begitu. Untuk informasi rinci itu nanti detail-detail yang akan diumumkan. Kemudian closing atau penutup. Nah, the content of the announcement. Nah, announcement kontennya itu ya, isinya sendiri itu harus mencakup apa sih? Ya, mencakup tentang to whom the announcement is for. Jadi jelas untuk siapanya. Kemudian the purpose of the announcement itself. Jelas tujuannya untuk apa? Kemudian when the event be held. Kalau biasanya announcement tentang perlombaan nanti dimasukkan nanti lombanya kapan, di mana gitu ya. Kemudian siapa yang membuat pengumuman? Misal itu adalah pengumuman lomba, mungkin pihak panitia atau penyelenggara yang membuatnya. Kemudian language features itu adalah bahasa yang biasa digunakan dalam membuat teks announcement. Itu bisa menggunakan simple present tense, simple future, no conjunction, date, time, place, and event. Jadi menggunakan simple present tense, simple future, no conjunction, yang berarti tidak boleh terlalu terbelit-belit ya. Jadi harus langsung to the point karena memang readernya tuh butuh sesuatu yang pasti, cepat dan tidak memutar-mutar gitu ya. Juga jelas kapan, waktunya di mana gitu ya. Terus apa kegiatannya? Nah, tips and trick to write announcement text. Straightforward and ease the readers to get the information quickly. Langsung aja to the point, apa gitu.
Kemudian keep it short, inviting and to the point, ya, to the point aja. Clear and complete. Jelas, padat, tapi juga mencangkup semuanya, detail dan rinci. Using the simple present, simple future tense, and no conjunction. Ingat ya, tidak boleh menggunakan conjunction, kata hubung. Nah, kind of the announcement. Sebenarnya announcement itu kan pengumuman ya. Pengumuman itu banyak sekali jenisnya. Bisa business announcement. Ada funeral announcement. Business announcement itu announcement antar mungkin karyawan, antar perusahaan gitu ya, atau antar dari kepala perusahaan ke bawahannya, itu juga merupakan pengumuman. Kemudian funeral announcement. Funeral announcement itu pengumuman kematian ya, misal kita berduka atau mungkin ada mungkin kalian pernah lihat ya, misal ada salah satu teman atau sanak saudara dari teman yang kita kenal itu meninggal, pasti ada kayak seperti surat undangan, surat kematian gitu ya. Jadi ada yang namanya announcement for funeral. Jadi kita biar mungkin takziah begitu. Kemudian ada graduation announcement. Graduation announcement itu biasanya pengumuman yang dilakukan oleh seseorang atau yang dibuat oleh seseorang ketika dia lulus kuliah, lulus mungkin lulus dari sekolah gitu. Nanti kalau kalian juga lulus SMA ini nanti bisa nih membuat itu graduation announcement kepada teman-teman buat party gitu ya. Tapi nanti kalau pandeminya udah berakhir ya. Kemudian birth announcement. Birth announcement itu juga pengumuman kelahiran. Kalau di Indonesia biasanya kalau habis melahirkan itu orang-orang itu kayak memberi apa ya namanya syukuran di rumahnya, syukuran karena telah lahir putra kami bla 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 gitu ya. Nah, yang paling paling familiar itu wedding and engagement announcement. Loh, bedanya apa dengan invitation? Beda, kalau invitation itu mengundang agar kalian datang, tapi kalau announcement itu hanya mengumumkan. Tapi kalian mungkin nggak datang ya, kalian nggak diundang gitu. Kalau sekarang mungkin bersifat lebih ke announcement ya, daripada invitation, karena memang tidak diperbolehkan tamu itu hadir gitu ya di sebuah acara, karena memang sekali lagi keadaannya ya, keadaan pandemi seperti ini. Nah, ini contoh announcement yang kalian bisa pelajari dulu waktu SMP. Ya, ini waktu SMP kalian mempelajari announcement yang seperti ini. Jadi kalian udah tahu kalau ini announcement. Kenapa? Karena judulnya announcement ya. Kemudian ini announcement lagi. Tuh siapa? Apa isinya? Thank you ya. Kemudian announcement lagi, ada judulnya. Kepada siapanya jelas. Kemudian isinya apa? Terus dari siapanya juga jelas. Nah, kalau kalian kan kelas 10 ya ini ya. Paruh waktu semester 2 ya sekarang. Ini kita mempelajarinya yang seperti ini. Teksnya. Loh, tahunya announcement bagaimana? Dibaca. Yuk silahkan Mbak Devi dibaca. Okay, Miss. Text 1. Do research in staff research in client. Subject, promotion announcement, Johan David. Dear staff, I would like to announce the promotion of Johan David as a new marketing head of research. And Johan has worked for our company for 12 years and claimed he is professional leader with absolute adeptness, which is rare nowadays. As marketing manager of research, he has both a high percentage of the company business. His influence on sales and business retention has been substantial, and he possesses an excellent record of customer relation and timely service delivery. During Johan's time in the marketing department. Sudah. Oh, ya. Miss. Ini tadi, maaf ya ada kesalahan ini. Harusnya ini tulisannya adalah leader, tapi leader. Tapi terima kasih Mbak Devi sudah benar dalam membacanya. Kemudian ini, HUGE ini bacanya huge, gitu ya. Ini hanya untuk koreksi saja nanti untuk kedepannya agar lebih baik. Kemudian selanjutnya silakan dibaca oleh Mbak Friska. Yes, Miss. Oke. Baca yang selanjutnya ya? Ya, yang ini ya, di garis merah ini ya. Ya.
During John's time in the marketing department, he has taken on additional responsibility and worked extra hours to meet deadline. We anticipate that as a head of the marketing department, John's input and work aggression will be multifold. His work that is now include creating and implementing marketing plans for the Amethyst project that has been entrusted to the company. Okay, that's really good, Mbak Friska. Next, silakan dibaca Mbak Sinta. Sinta Hani. Yes, Okay. he will be leading the marketing team through this 5-year project and will also be working on various other concurrent projects. Let us all congratulate John on his outstanding performance in previous years, which led to his promotion today. I wish him luck for all future and efforts and understand. Yang bawahnya ini juga. Ya. Richard Malcorelli, Director Marketing and Communication Research Inc. Oke, thank you Mbak Sinta. Next, dari sini kita tahu ya. Ini untuk siapa sih? Untuk siapanya di mana? Ini, tuh. Ini udah jelas untuk siapa. Dari siapa? Dari sini sudah jelas ya. Nah, isinya apa? Kalau tadi ada generic structure-nya ada konten. Kontennya ini apa? Detailnya apa? Ini jelas ya. Nanti kalian bisa baca. Nah, ini dibaca ya. Tadi research in staff, research in client, subject promotion announcement, John David. Dear staff, I would like to announce the promotion of John David as a new marketing head of research in. Nah, ini dear staff untuk staffnya. Siapa yang mengumumkan? Mark Corelli itu mengumumkan. Untuk semua staff, saya akan mengumumkan tentang promosi atau kenaikan jabatan dari John David sebagai kepala marketing yang baru. Kemudian, John has worked for our company for 12 years and climbed his professional leader with absolute adeptness, which is rare nowadays, as marketing manager of Research Inc. Jadi dia sudah bekerja di perusahaan kita ini selama 12 years, selama 12 tahun. Kemudian dia sekarang sudah menjadi leader yang sangat absolut ya, yang sangat benar-benar dipercaya. Yang mungkin saat ini sangat jarang ditemui kepala bagian seperti itu yang punya kemampuan seperti dia gitu ya. Kemudian as marketing manager of research, he has both a huge percentage of the company business. Dia akan membawa sebuah presentasi yang besar. Apa sih presentasi yang besarnya? His influence on sale and business retention has been substantial, and he possesses as an excellent record of customer relation and timely service delivery. Dia akan mempengaruhi di bagian marketingnya itu di penjualan, kemudian dia itu sangat punya track record yang bagus dalam berhubungan dengan customer, ya kan? Kemudian during John's time in the marketing department, he has taken on additional responsibility and work extra hours to meet the deadline. So John's itu selama di marketing department itu dia punya tanggung jawab yang sangat besar dan dia punya waktu yang sangat-sangat lebih banyak daripada yang lain, atau mungkin makan garam ya kalau di Indonesian apa arti dari Indonesia gitu ya. We anticipate that as the head of the marketing department, John's input and work aggression will be multifold. His work duties now include creating and implementing marketing plans for the Amadeus project, and that has been exalted to the company. He will be leading the marketing teams through this 5 years project. Jadi ini dijelaskan kalau dia
ini kan baru, kemudian dia akan selama 5 tahun akan menjadi kepala departemen di marketingnya, yang dijelaskan. And will be also be working on various other currencies projects. So let us all congratulate John on his outstanding performance in the previous years, and which led to the promotion today. And I wish him luck for all future endeavors he undertakes. Regard Mark Corelli, Director Marketing and Communication Research Inc. Oke, ini tadi yang dibaca Mbak Devi. Oke, nah sekarang setelah mempelajari, menganalisis ini, silahkan dibaca dan dijawab satu-satu ya. Dimulai Mbak Devi dulu, nomor 1. What is the announcement about? The announcement is about promotion of Johan Davis. Okay, that's really good. That's right. And then next, Mbak Friska. Who might be interested in reading this announcement? The answer is research in staff and client may be interested in reading this announcement. Ya, betul sekali. Yang akan tertarik membaca ini adalah semua staff dan karyawan ya. Kemudian nomor 3, Sinta Hani. What is the purpose of publishing the announcement? The purpose of this announcement is to create a good relationship with all staff and clients. Okay, and then the last question, maybe Devi again. Can you read and answer the question? Okay, Miss. What will happen after the announcement published? After the announcement published, research in staff and client will know that Johan Davis be a new marketing head of the company. Okay, that's really good, Mbak Devi. And next, ini jawaban yang benar ya. Jadi, what is the announcement about? So, announcement, pengumuman tadi tentang apa sih? The announcement is about promotion of John Davis. John Davis ya sebagai kepala new head of marketing department. And then who might be interested in reading this announcement? Tentu saja research in staff and client might be interesting ya. And next nomor 3 tadi, Sinta, what is the purpose of publishing the announcement? The purpose-nya apa sih? Kenapa kok dirilis? Nah, tujuannya adalah to create a good relationship with all staff and clients. Kalau enggak tiba-tiba aja diganti kepala bagiannya ini, mereka akan bingung kok tiba-tiba ganti tanpa ada pemberitahuan gitu ya. Nah, dan yang terakhir yang dibaca Devi, what will happen after the announcement published? So after the announcement published, research in staff the client will know what the John Davis to be a new marketing head of the company. Okay. So the next assessmentnya ada di modul latihan soal halaman 12 sampai 14 ya. Ini adalah tugas kalian nanti untuk pekerjaan rumah. Nah, ini ya, apakah bisa terlihat? Yes, Miss. Oke, thank you. Nah, ini ya, ini halaman 12 sampai 14. Tugas kalian apa? Tugas kalian ini ada teks. Teksnya nanti dibaca, di-record, mungkin bisa VN atau recording terserah kalian, kemudian dikirim di grup. Nah, setelah itu kalian juga mengerjakan exercise 1 and then exercise 2 ditulis tangan. Ya. Apakah mengerti? Paham, Ngerti, Miss. Oke, thank you. Kita ke sini lagi ya. Nah, jadi diperjelas tadi judul listnya, record your reading voice and send it to WhatsApp group with format name and absent number. And then
Answer the question exercise 1 and 2 ditulis tangan. Kemudian tadi modulnya Ibu tadi udah kirim ya di grup. Kalian sudah membaca mungkin? Ada yang sudah membaca? Belum, Miss. Oke, it's okay. Gak apa-apa, nanti dibaca ya habis ini dan dikerjakan. Oke, for the last session on this meeting, Miss Lydia akan mengatakan beberapa hal yang penting untuk hidup kalian ya. Ya, untuk pengetahuan saja. Life is a process. Jadi hidup ini adalah sebuah proses. Jadi kalian harus mengetahui beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah time management. Time management itu apa? Kalian tuh harus mengerti bagaimana membagi waktu antara mengerjakan tugas, melakukan hal ini, hal itu. Jadi setiap hari your daily life you should have to-do list. Jadi kalian bangun tidur itu nggak cuma bangun tidur terus nanti ngapain ya? Ya udah terserah nanti aja ngapain. Itu nggak. Tapi kalian harus punya kayak hari ini aku bakal mungkin mengerjakan ini atau mungkin memasak ini atau apa. Kalian harus punya tujuan. Jadi begitu bangun tidur kalian tahu harus melakukan ini. Meskipun mungkin dalam kenyataannya atau kegiatannya pelaksanaan atau implementasinya itu tidak sesuai, tapi setidaknya kalian punya planning ya. Dan yang nomor 2 adalah take care of your health. Take care of your health itu ada 2, kesehatan dan juga spiritual. Jangan lupa berdoa, tapi juga jangan lupa olahraga, menjaga jarak kepada orang-orang, terus pakai masker terus, di bawah hand sanitizer-nya kemana-mana, karena memang pandemi, ya kita berharap pandemi akan segera berlalu ya, tapi ya tetap kita harus menjaga diri. Dan nomor 3 itu, jangan lupa 3 kata. Yang pertama, help me, kalau butuh pertolongan. Kalian harus bilang sama orang, mungkin kalian sama orang tua, sama teman, sama siapapun, sama Allah ya. And then forgive me, kalau kalian melakukan kesalahan, tolong minta maaf. Apa sih kurangnya minta maaf? Apa sih kenapa sih kok orang-orang nggak mau minta maaf? Minta maaf itu penting ya. Jadi kalian harus memperhatikan dan mengimplementasikannya. Kemudian thank you. Jangan lupa berterima kasih ketika seseorang membantumu. Ya, jangan lupa. And then be grateful. Bersyukur. Okay. Guys, remember, life is a process. Take a deep breath. Enjoy the moment. Okay, that's all. Thank you for coming this meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.